Oke nggih. Udah pakai ya? Berapa dari Pak niki, Pak? Ya, udah live Pak. Nggih. Dihitung lho, Pak. Udah live tuh Pak, langsung. Udah live Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul hakul mubin. Marilah yang pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini bisa bertatap muka dengan para siswa siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 6 kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021 dalam keadaan sehat walafiat melalui virtual ini. Selanjutnya marilah kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan rahmat dan salam tetap diberikan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, umumnya kepada umat Islam, wabil khusus keluarga besar Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Sleman. Bapak Ibu guru dan pegawai yang saya hormati, para siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Sleman yang saya banggakan, dan para orang tua pendamping para siswa pada pagi hari ini yang saya hormati. Alhamdulillah, pada pagi hari ini untuk kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah atau disingkat dengan Matsama tahun pelajaran 2020-2021 dapat dilaksanakan dengan melalui sistem daring karena tidak memungkinkan dengan sistem tatap muka. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di era COVID-19 ini. Para siswa yang saya banggakan, dari pendaftar yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 6, itu jumlahnya 562. Para siswa terpilih dan lolos untuk bisa belajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 6 ini. Untuk itu kami ucapkan selamat datang di Madrasah Sanawiyah Negeri 6 ini. Semoga para siswa akan selalu meningkatkan kemampuan dalam
ilmu pengetahuan dan teknologi serta keimanan, sehingga akan menjadi generasi-generasi yang handal untuk masa depan bangsa Indonesia ini. Para siswa yang saya banggakan, dalam kegiatan Matsama ini akan dilaksanakan selama 3 hari, tanggal 13, 14, dan 15. Para siswa telah atau time schedule atau jadwal dari awal sampai akhir. Untuk itu kami berharap para siswa bisa mengikuti 100% dalam kegiatan Matsama ini. Selanjutnya, para siswa di madrasah ini tidak hanya belajar ilmu pengetahuan saja, namun para siswa belajar tentang berbagai hal yang terkait dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para siswa mulai jam 6 pagi dibimbing untuk menghafalkan Al-Quran sampai jam 7. Setelah itu baru mengikuti pembelajaran terkait dengan bidang studi. Para siswa yang saya banggakan, pada tahun pelajaran 2020-2021, Madrasah Sanawiyah Negeri 6 ditunjuk oleh Direktur KSKK Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menerapkan kurikulum yang berbasis SKS, Sistem Kredit Semester. Dan ini merupakan madrasah piloting project. Dalam sistem SKS nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Ketua SKS Ibu Saptini SPD. Para siswa yang saya banggakan, untuk itu dalam sistem SKS ini nanti perlu ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para siswa, baik itu tentang KRS dan lain-lain. Maka ikutilah pengarahan dari Ketua SKS dengan seksama, dengan cermat, agar nanti bisa dilakukan dengan baik dan lancar. Para siswa yang saya banggakan, di hari kedua para siswa akan diberikan bagaimana menggunakan sistem e-learning madrasah, di mana ini media yang digunakan oleh Madrasah Sanawiyah Negeri 6 dengan rumah kita, yaitu e-learning Madrasah Sanawiyah Negeri 6, yang mana 100% para guru menggunakan e-learning madrasah ini. Pembelajaran ataupun pengambilan nilai atau ujian dan lain-lain
dilakukan dengan menggunakan e-learning madrasah. Pada hari ketiga, anak-anakku akan menerima terkait dengan tata tertib madrasah dan wawasan Piyata Mandala. Untuk itu kami berharap sekali lagi anak-anak atau para siswa untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Dan apabila nanti mendapat kesulitan atau ada hal yang belum jelas, maka tanyakanlah kepada wali kelas atau kepada ketua SKS atau kepada tim IT madrasah agar pelaksanaan pembelajaran sistem daring sampai kapan kita belum tahu, karena di masa Covid ini di wilayah zona kuning dan oranye tidak diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 segera diangkat oleh Allah ke langitnya dan kita bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran. Kita bisa bersekolah secara normal kembali, walaupun dengan kenormalan yang baru ini tetap para guru dan para siswa dituntut untuk tetap melaksanakan pembelajaran dengan sistem online. Para siswa yang saya banggakan, untuk itu selanjutnya sebagai siswa madrasah yang mana nanti akan mendapatkan pelajaran agama yang lebih dibanding dengan siswa SMP, yaitu dengan 10 jam mata pelajaran, maka saya yakin pengetahuan keagamaan akan semakin tinggi dan semakin baik. Maka diharapkan akan tumbuh sikap toleransi di dalam individu atau setiap individu, karena kita hidup di negeri Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Maka kita sebagai umat Islam saling menghargai dan hidup toleransi, karena kita berdampingan dengan orang-orang yang beragama bermacam-macam. Untuk itu sikap toleransi adalah merupakan salah satu dari moderasi beragama. Maka diperlukan satu dasar, yaitu tidak boleh emosional di dalam beragama. Yang kedua, pemahaman ilmu agama itu sendiri, sehingga akan menumbuh saling menghargai. Selain itu, kita cinta alam, cinta sesama juga termasuk sikap moderasi beragama dan dapat kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka kita hidup berbangsa dan bernegara di NKRI.
saya banggakan. Untuk itulah pada pagi hari ini kami sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 secara resmi kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2020 dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka secara resmi saya buka dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ardin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga dengan membaca suratul Fatihah tadi Allah akan meridhoi apa yang menjadi cita-cita kita semua. Dan akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti Matsama tahun 1. Madrasah Adiwiyata, pilihan insan beriman, dunia akhirat dapatkan ilmu terdepan, terwujudnya pribadi muslim yang sehat dan unggul, inklusi wawasan global, inklusi
pindah ke memori memori kartu. Ada no asal plastik buta sih. Gue tuh orang kaya pacar. Pacar mana sih orang kita ya? Nanti hubungan ini di awal itu, ya. Nanti kita ini mati nyala. Bilang dulu dia. Ini gue mantau anu kok. Jadi gue mantau.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melaksanakan hari pertama Matsama atau masa ta'aruf siswa. Jadi kalau dari SD mungkin belum kenal dengan istilah itu. Jadi kalau MOS dulu namanya MOS, sekarang ganti kita biasakan dengan istilah di madrasah namanya Matsama. Masa ta'aruf siswa, masa pengenalan madrasah kita yang baru. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah diterima di MTS Negeri 6 Sleman. Selamat bergabung, selamat berprestasi di madrasah ini. Baik, seperti tadi yang telah disampaikan Pak Kepala bahwa kita kelas 7 ini semuanya akan menggunakan sistem kredit semester. Jadi nanti kita semuanya kelas 7 akan menggunakan itu, dan ini baru pertama kali. Tapi tenang saja, nanti kita bersama-sama Bapak Ibu guru yang hebat, kita akan belajar supaya bisa sukses melewatinya. Selanjutnya saya ingatkan kembali anak-anak supaya tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga kesehatan, social distancing diterapkan, kemudian rajin cuci tangan, dan stay at home. Jadi minimalkan untuk keluar rumah. Baik. Sistem SKS ini nanti akan kita beberapa hal akan berbeda, enggak seperti kalian waktu di SD atau seperti temanmu di sekolah atau madrasah lain yang sama-sama kelas 7. Itu nanti akan agak berbeda, tetapi tenang saja, saya optimis anak-anak kelas 7 ini semuanya pinter-pinter, bersemangat, bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Tentunya nanti dengan dibantu oleh Bapak Ibu guru yang hebat-hebat. Oke ya, anak-anak, sistem SKS ini nanti kita aktif setelah Matsama selesai. Jadi nanti ada jeda 3 hari ini kita untuk persiapan administrasi dan sebagainya. Baiklah, mari kita simak PowerPoint presentasi kita ini. Semuanya bisa mempelajari atau melihat ini di PowerPoint-nya. Baik, anak-anak, jadi untuk penyelenggaraan program SKS di MTS 6 ini baru pertama kali. Sehingga kalian semua ini merupakan pokoknya yang pertama kali nanti. Jadi yang pertama melaksanakan SKS adalah angkatannya kalian. Nah, tapi tetap optimis ya, nanti semuanya bisa mengikuti. Baik, bahwa SKS ini, program SKS itu punya dasar hukum yang sangat kuat, yang merupakan amanat dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian ada banyak regulasi, sehingga sampai terbitlah bahwa MTS 6 itu nanti mendapatkan instruksi untuk melaksanakan sistem SKS. Baik, pengertian dan tujuan sistem SKS ya. SKS singkatannya sistem kredit semester. Jadi dalam hal ini anak-anak nanti seperti melaksanakan pembelajaran tetapi bertahap, kemudian nanti berkesinambungan. Jadi seperti kredit begitu ya. Jadi 1, 2, 2 ketiga dan seterusnya itu harus berurutan. Baik. Kemudian penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan, di mana setiap anak nanti akan difasilitasi sesuai bakat, minat, dan kemampuan ataupun kecepatan belajarnya. Nggak usah takut atau nggak usah khawatir. Nanti kamu melihat ada pembeda itu tidak. Jadi nanti prinsipnya bahwa anak-anak itu akan dilayani sesuai kemampuannya. Jadi nanti anak-anak yang belajar cepat bisa dengan cepat menyelesaikan, yang sedang juga tetap bisa melaksanakan dengan sesuai kemampuannya, dan yang agak kurang pun nanti tetap difasilitasi. Sehingga tidak usah merasa khawatir anak-anak itu nanti kok sepertinya dibedakan dan sebagainya, itu tidak. Justru itu kami melayani sesuai kemampuan anak-anak sekalian. Begitu. Tujuan pembelajaran sistem SKS ini
seperti tadi yang saya sampaikan bahwa itu kita dapat memberikan layanan kepada anak-anak agar dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan atau kecepatan belajarnya. Nah, anak-anak yang cepat nanti bisa menyelesaikan dalam waktu 2 tahun. Sedangkan anak-anak yang agak lambat, selambat-lambatnya itu diberi waktu sampai 4 tahun. Tapi saya yakin, optimis bahwa nanti kalian mungkin ada yang bisa 2 tahun dan nggak ada yang 4 tahun. Saya optimis nanti 3 tahun selesai seperti SMP atau madrasah MTS pada umumnya. Kemudian lamanya studi ini itu tidak ditentukan oleh kami, tetapi kalian nanti melihat kemampuan kalian dan tentunya seizin dengan orang tua. Ada anak pintar sekali, jenius, misalnya nilainya 100 semua, tetapi ketika kamu tidak mau mengikuti yang 2 tahun, itu boleh tetap sesuai standar 3 tahun. Kemudian, tetapi kamu pintar banget dan semua nilainya baik, bisa mampu untuk ambil yang 4 semester atau 2 tahun dengan seizin orang tua, maka kalian boleh mengambil program itu. Saya rasa semuanya paham ini ya, jadi kalian jangan khawatir, pokoknya nanti semuanya dilayani dengan sebaik-baiknya. Prinsip penyelenggaraan KS, jadi nanti bersifat fleksibel, jadi nanti kalian bisa mengatur strategi belajarnya secara individu. Misalnya saya pengen cepat, saya pengen lambat, saya punya yang motivasi kuat supaya ingin cepat selesai, maka kalian bisa mengatur ritme belajarnya. Dan tentunya saya yakin nanti kalian anak-anak kelas 7 ini semuanya rajin dan semangat, saya yakin itu insya Allah. Kemudian prinsip yang berikutnya yaitu keunggulan. Jadi nanti anak-anak itu memperoleh kesempatan belajar mencapai tingkat kemampuan optimal, sehingga saya yakin semuanya anak itu punya potensi yang bermacam-macam, punya potensi yang bagus, yang baik apabila dikembangkan secara optimal. Kemudian maju berkelanjutan. Jadi anak-anak mengikuti program berikutnya tanpa terkendala oleh peserta didik lain. Jadi kamu itu harus punya power. Jadi punya powernya kalian itu tolong dimaksimalkan, dikeluarkan. Kemudian jangan bergantung kepada teman lain. Oh, teman saya si A kok belum, padahal aku sudah mudeng, aku mau nunggu. Jadi nggak usah begitu, semuanya ditentukan oleh kalian sendiri, apalagi sekarang pembelajarannya daring, sehingga motivasi kalian itu harus benar-benar dijaga dan jangan terpengaruh oleh teman yang lain. Kemudian berkeadilan, nah semuanya nanti memperoleh perlakuan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan atau kecepatan belajarnya yang dimiliki oleh kalian semuanya. Jadi nanti adil ya, semuanya difasilitasi. Kemudian prinsip khusus ya, ini akan dilaksanakan bertahap oleh seluruh peserta didik. Jadi angkatan kalian ini pertama, kelas kalian kelas 89 masih menyelesaikan program paket. Nanti setelah kalian kelas 7 naik kelas 8, kelas 9-nya masih paket, kamu kelas 8 SKS, adik kelasmu kelas 7 juga SKS. Ketika kalian kelas 9, nanti semuanya sudah SKS. Kalian ini adalah yang pertama. Saya yakin nanti bisa lancar. Baik. Kemudian setiap peserta didik dilayani sebagai individu yang unik. Jadi saya yakin sekali setiap anak itu punya bakat, kemampuan yang tidak sama satu dengan yang lain. Sehingga nanti kamu style belajarnya juga pastinya berbeda, sehingga semuanya akan dilayani. Kemudian yang agak berbeda juga bahwa nanti kalian akan diberi UKBM, unit kegiatan belajar mandiri. Jadi nanti ini yang mungkin masih belum pernah kalian ya. Nah, UKBM ini berisi apa? Berisi materi, berisi lembar kegiatan selama belajar, berisi penilaian, berisi ada di situ latihan soal dan pembahasan, ada tes formatif. Nah, itu nanti semuanya kalian pelajari secara bertahap. Jadi UKBM 1 selesai, harus selesai. Kalau belum selesai nggak boleh
loncat ke UKBM kedua, harus UKBM 1 selesaikan, baru UKBM yang kedua. Ya. Selain itu nanti ada bahan pembelajaran dari buku teks wajib, nanti kalian bisa pinjam di perpustakaan, nanti akan ada jadwal berikutnya. Baik. Nah, roadmap-nya tadi sudah saya sampaikan bahwa tahun pertama kelas 7 ini sudah SKS, yang kakak kelas kalian masih paket, kakak kelas kalian kelas 9 masih paket. Ini ya. Ya. Kemudian struktur kurikulum. Nah, nanti di sini anak-anak akan mendapatkan mapel sejumlah yang ada di sini ini. Jadi ada kelompok A itu kelompok mapel A, ada kelompok mapel B. Nah, dalam satu semester Al-Quran Hadis kalian punya beban jam itu 2 jam. Itu di situ bisa dilihat. Akidah akhlak 2 jam, fikih 2 jam dan seterusnya sampai bawah. Nah, kemudian dalam satu semester ini nanti kalian dalam satu mapel misalnya Al-Quran Hadis. Nah, jika Al-Quran Hadis ada misalnya 5 KD, maka nanti ada 5 UKBM. Nah, dalam 5 UKBM ini itu akan diselesaikan dalam satu semester. Nah, dalam satu semester itu jikalau nanti setelah selesai kalian nilainya ada yang bagus, misalnya sangat baik semua, kalian berhak untuk mengambil program yang 2 tahun. Tetapi kalau kalian nilainya pas atau enggak sampai setidaknya tuntas KKM, tetapi tidak sangat baik di sini, kalau di madrasah kita itu rentang nilainya itu A itu mulai 91, maka nanti kalian berhak untuk mengajukan kartu rencana studi untuk 2 tahun. Nah, nanti untuk penjelasan KRS atau kartu rencana studi akan lebih lanjut nanti di akhir ya. Baik. Kemudian di semester 2, semester 3, 4, 5, jadi nanti semua siswa itu wajib menempuh 6 semester, tetapi bisa dilaksanakan tidak 3 tahun, mungkin 2 tahun. Nah, bagaimana caranya? Maka nanti di semester 1 semua siswa menyelesaikan beban belajar di semester 1. Nah, ketika akhir semester itu nilai kalian sangat baik semua di semua mapel, boleh mengajukan rencana belajar untuk 4 semester atau dalam hitungan 2 tahun. Loh, kok bisa 2 tahun menyelesaikan 6 semester? Bisa, jadi nanti materi 1 semester kalian bisa menyelesaikan dalam 3 bulan. Dan ini tentunya berbeda dengan teman yang lain mungkin. Sehingga makanya tadi saya sampaikan bahwa kalian itu harus motivasinya tetap terjaga. Kemudian jangan terpengaruh ke teman-teman ya. Jadi apa yang akan kamu peroleh, apa yang akan kamu lakukan, kamu tentukan sendiri. Jadi istilahnya kalian itu menentukan nasibnya sendiri-sendiri. Tetapi jangan khawatir, untuk anak-anak yang hanya pas nilainya mungkin di atas sedikit dari KKM, kamu akan mengajukan kartu rencana studi sesuai waktu yang biasa, mungkin setiap semester itu 6 bulan seperti itu. Baik. Kemudian untuk sistem pembelajaran tadi sudah saya singgung, kamu menggunakan UKBM yang memuat KI KD setiap mata pelajaran, dan itu nanti masing-masing mapel akan berbeda jumlah UKBM-nya. Kemudian pengambilan beban belajar untuk unit-unit pembelajaran untuk setiap mata pelajaran oleh peserta didik sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing, itu disesuaikan oleh kemampuan kalian. Kemudian adapun pilihan beban belajar dalam bentuk UKBM dan mata pelajaran dilakukan pada awal semester dengan cara mengisi KRS. Nanti file kartu rencana studi akan kita sampaikan melalui penasihat akademik. Jadi saya kenalkan juga, kalau kalian dulu di SD ada namanya wali kelas, maka sekarang namanya penasihat akademik. Nah, nanti akan kita share, kemudian kalian isi tentunya. Setelah diisi ditandatangani, setelah itu nanti dikirim melalui Google Form
melalui penasehat akademik. Seperti itu. Nanti itu kita jelaskan lagi. Baik. Kemudian kalian juga akan menandatangani kontrak belajar, di mana nanti ini adalah sebagai istilahnya kesepakatan ya, kontrak yang akan kamu lakukan selama di madrasah ini untuk mengikuti sistem pembelajaran SKS. Kemudian pada awal semester semua didik mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan KD yang sama ya. Tadi saya sampaikan bahwa semester 1 semuanya ikut atau mengikuti pembelajaran yang sama. Semua anak sama melewati 6 bulan pertama di semester 1. Kemudian peserta didik pembelajar cepat berhak memilih bulan belajar pada mata pelajaran melebihi pelajaran itu. Nah, itu nanti setelah kita dapatkan hasil belajar dalam 1 semester. Kalau IP, nah ini ada istilah baru lagi namanya indeks prestasi. Kalau dulu di SD atau di MI namanya di rapot nilai gitu saja ya, nilainya berapa. Nah, mungkin 80, 90. Nah, nanti di sini kita menggunakan IP atau indeks prestasi seperti kakak-kakak kalian yang sudah di perguruan tinggi. Nah, jika IP-nya itu baik semua, sangat baik semua pada semua mata pelajaran, kalian berhak untuk mengambil waktu yang 2 tahun. 2 tahun nanti lulus dari madrasah. Baik. Kemudian selama pembelajaran nanti kita menggunakan aplikasi e-learning madrasah. Ada yang Bu Guru, Bapak Guru juga ada yang menggunakan Google Classroom, ada Microsoft 365 dan lain-lain. Jadi anak-anak jangan khawatir. Pokoknya nanti di sini Bapak Ibu Guru akan selalu memandu kesulitan apa yang kalian dapatkan, itu nanti akan kami bantu untuk menyelesaikan. Yang penting jangan gumun, jangan takut, semuanya mengikuti dengan sebaik-baiknya. Jangan khawatir, pokoknya nanti Bapak Ibu Guru akan memandu kalian yang mengalami kesulitan. Kemudian aplikasi e-learning besok akan ada penjelasan dari tim bagaimana cara kalian login. Jadi nanti semua kegiatan dasar pembelajaran kita itu menggunakan aplikasi e-learning MTS 6 Sleman. Nah, sampai nanti kalian besok akan diajari sampai cara mengunggah tugas dan sebagainya. Pokoknya jangan khawatir, jangan takut, semuanya mengikuti dengan sebaik-baiknya. Jangan mengeluh kepada orang tua, prinsipnya ya. Jangan mengeluh kepada orang tua, gimana besok, jangan khawatir. Bapak Ibu Guru nanti mendampingi kalian sampai jelas, sampai tuntas. Jangan khawatir, karena ini memang sesuatu yang baru bagi kalian. Dan mungkin di SD kemarin kalian hanya dapat tugas dan sebagainya, atau kami tidak tahu ya. Pokoknya nanti kita akan mungkin agak berbeda dan jangan khawatir. Dan itu saja. Baik, lanjut. Nanti kalian tadi sudah saya sampaikan bahwa di sini nanti namanya PA, penasehat akademik. Kalau dulu di SD namanya wali kelas, sekarang namanya PA, penasehat akademik. Nah, nanti di sini PA berperan seperti Bapak Ibu di rumahmu ya. Jadi yang nggak mudeng, pengen tanya apapun, nanti bisa bertanya ke penasihat akademik. Misalnya nanti kita sudah masuk tatap muka langsung di kelas, terus kamu nggak paham atau kebetulan nanti ibu guru, ayahku belum jemput, bisanya jam segini, boleh sampaikan ke PA. Jadi nanti peran PA itu seperti orang tua kalian di sekolah. Begitu. Baik, kemudian ada juga nanti kamu akan dibantu sekali oleh guru BK, bimbingan konseling. Misalnya, ibu saya kalau belajar begini nggak bisa, saya belajar begini, caranya bagaimana? Nanti BK akan memandu dan membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin kalian hadapi. Ibu saya ingin ambil 2 semester, atau saya ingin ambil misalnya dalam berapa bulan misalnya. Nah, itu nanti bisa konsultasi ke guru BK dan penasehat akademik. Itu ya.
Di sini BK juga berperan menerima keluhan kalian, misalnya dari PA kurang memadai misalnya, karena kalau BK itu punya ilmunya, punya kemampuan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Semua permasalahan yang kalian dapatkan, tolong itu disampaikan, jangan sampai mengendap di hati kalian, sehingga nanti akan mengganggu kelangsungan belajar. Jadi jangan takut, nanti pokoknya dari BK dan PA itu akan selalu mendampingi. Terus tapi nggak boleh juga, jangan banyak mengeluh, semuanya akan kita lewati, semuanya sama, nanti semua siswa akan mengalami permasalahan misalnya secara teknis atau apa itu sama. Jadi kamu jangan terus merasa minder dan sebagainya, karena paling penting itu adalah kalian tuh merasa nyaman sehingga bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Baik, nanti selanjutnya PA dan BK akan membantu kalian mengisi kartu rencana studi. Jadi nanti kalian berkonsultasi dengan BK dan PA. Baik anak-anak, selanjutnya ini adalah contoh format kontrak belajar siswa. Nah, di sini kontrak belajarnya itu di sini ada nama, tempat tanggal, nomor induk dan sebagainya. Nanti nomor induk kita menunggu dari kurikulum. Nah, nanti tolong ini nanti akan di-share oleh PA. Setelah di-share di PA, nanti di rumah kalian download, terus diisi, di-download, diisi, diketik ya, nama siapa dan sebagainya. Kemudian setelah itu kalian tanda tangani. Setelah ditandatangani, nanti ayah atau bunda kamu mintai tolong untuk mengupload. Nah, di mana? Nanti di Google Form, nanti akan di-share. Nanti tekniknya nanti akan dijelaskan. Ini saya menerangkan format kontrak belajar. Nanti kalian semuanya mengisi ini. Kemudian kartu rencana studi. Setiap awal semester nanti kalian akan mengisi kartu rencana studi. Jadi nanti di sini diparaf, ditandatangani. Misalnya Al-Quran hadis. Nah, berarti nanti kamu nomor 1.A itu di semester 1 meminta tanda tangan atau paraf guru Al-Quran hadisnya. Kemudian akidah akhlak, fikih dan sebagainya, nanti paraf itu adalah diisi oleh guru yang akan mengajar. Sehingga prosesnya agak lama ini, tapi tidak apa-apa, semuanya akan kita lewati bersama, semuanya akan kita jalani bersama, jangan khawatir. Lanjut, bahan belajarnya udah saya sampaikan tadi. Nanti kalian akan mendapatkan UKBM serta nanti akan diberikan buku pinjaman dari perpustakaan. Nanti akan ada jadwal menyusul, nanti kalian bisa mengambil jadwal yang mengambil buku paket di perpus dan bergantian kelasnya. Baik, lanjut. Cara kalian menyelesaikan UKBM tadi saya sampaikan sifatnya berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi ini yang contoh yang paling atas, ini yang benar. UKBM 1 selesai, lanjut UKBM 2. Kalau UKBM 2 selesai, lanjut ke 3 dan seterusnya. Ingat, satu dengan yang lain teman itu tidak mungkin tidak sama. Tentunya karena dikarenakan kemampuan yang berbeda. Sehingga nanti anak yang belajarnya cepat bisa mungkin dengan cepat menyelesaikan. Tetapi anak yang agak kurang nanti agak lambat. Tetapi jangan khawatir, semuanya akan dipandu, akan didampingi. Kemudian yang kedua ini salah ini ya, jadi nggak boleh lompat UKBM 3 lompat ke 5, ini nggak boleh. UKBM 4 sulit, saya lewati, nggak boleh. Semuanya harus berkesinambungan. Terus yang ketiga juga nggak boleh UKBM 1 selesai terus kamu langsung UKBM 2, 3, 4 dikerjakan dalam bersamaan, itu juga tidak boleh. Semuanya harus berkelanjutan. Penilaian belajar, nah nanti penilaian belajarnya itu akan memuat 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah,
di sini nanti sikapnya itu akan dinilai atau diamati dengan oleh Bapak Ibu guru selama pembelajaran, sehingga nanti tadi saya sampaikan kalian untuk selalu rajin, selalu termotivasi. Ini kaitannya dengan penilaian sikap. Nah, terus karena kita pembelajaran daring, tentunya kamu akan merasa nggak ada yang mengamati. Nah, tentang pembelajarannya di rumah itu nanti kita menganut sistem yang disampaikan Bapak Menteri itu Merdeka Belajar. Silakan nanti kalian bisa mengambil sumber seluas-luasnya, tentunya dengan memperhatikan tadi yang saya sampaikan, ketepatan penilaian. Misalnya Bapak Ibu guru menghendaki sebelum tanggal sekian, nah berarti itu kalian harus tertib ya. Jadi ini karena ada kaitannya dengan penilaian sikap. Kemudian penilaian dilakukan setiap penyelesaian satu modul atau KPM. Setiap selesai menyelesaikan satu KPM, siswa akan melakukan penilaian. Nah, nanti itu untuk melihat kecepatan maupun ketercapaian belajar yang kalian lakukan. Ujian semester dilakukan dalam kurun waktu 6 bulanan atau kurang dari 6 bulan. Tadi saya sampaikan. Untuk 6 bulan pertama semuanya sama, tetapi untuk 6 bulan berikutnya kita mungkin akan berbeda karena satu dengan yang lain anak mungkin tidak sama. Si A semester 2 bisa menyelesaikan 3 bulan. Si B bisa menyelesaikan 4 bulan, misalnya seperti itu, sehingga tidak sama. Terus anak-anak yang agak lambat mungkin 6 bulan. Pokoknya itu tadi nanti berbeda-beda ya. Yang penting jangan khawatir, baik yang cepat maupun yang kurang cepat, nanti semuanya akan didampingi oleh Bapak Ibu guru. Jangan khawatir. Kemudian rapotnya, rapotnya itu nanti disampaikan ya setelah selesai itu. Selesai misalnya dalam materi semester 4 selesai, langsung diberikan. Kemudian kartu hasil studinya, kalau dulu namanya rapotnya ya, rapot. Nanti seperti ini. Kalau di waktu kamu masih MI atau SD, nilai itu adalah jumlah misalnya Al-Quran hadis, fikih, IPA, matematika, itu dijumlah nilainya berapa. Itu untuk pengetahuan. Kemudian kalau keterampilan ada juga Al-Quran hadis dan seterusnya sampai ke bawah itu nilainya berapa dijumlah selesai. Sehingga kalau rapat dulu kamu jumlah pengetahuan berapa, jumlah keterampilan berapa. Tetapi untuk sistem SKS ini, pengetahuan dan keterampilan itu bergabung, nilainya menyatu dan dirata atau dirata-rata. Misalnya Al-Quran hadis 90, keterampilannya, pengetahuannya 90, keterampilannya 80, maka dirata-rata 90 plus 80 dibagi 2. Maka nilainya adalah ini nanti dijumlah ya seperti itu. Jadi dirata gitu ya. Dirata 90 tambah 80 dibagi 2 nilainya berapa? 80. Itu nanti seperti itu. Kemudian nilainya akan dikalikan beban belajar. Dalam 1 minggu itu misalnya fikih 2 jam, maka nilainya nanti misalnya nilai 80, nilai rata-ratanya 80 kali 2. Kalau matematika misalnya 5 jam, ya berarti 5 dikalikan nilai dari matematika tadi berapa. Saya ulangi, pengetahuan dan keterampilan nilainya di rata-rata, sehingga nanti ke bawah sampai ke jumlah berapa IP, indeks prestasi itu ya. Jadi ini format penilaiannya itu berbeda dengan untuk yang di SD seperti itu. Jangan khawatir, sekali lagi pokoknya kamu jangan khawatir, nanti akan dibantu, dipandu oleh Bapak Ibu guru. Jangan khawatir, penting sekali ini, karena kalau kalian udah khawatir kami nanti akan kesulitan ya. Pokoknya kamu senang saja ya, senang dan nyaman mengikuti. Baik, kemudian ketentuan kelulusan nanti tidak ada istilah naik kelas. Jadi kamu selesai UKB yang berapa, semester berapa selesai, berarti lulus dan atau tidak lulus. Jadi seperti itu, tidak ada istilah naik dan tidak naik. Tapi saya optimis nanti semuanya lulus. Kelas 7 ini semuanya lulus. Dari
namanya dan wajahnya difoto, saya paham kalian nanti insya Allah lulus semuanya, motivasinya bagus. Kemudian kelulusan mata pelajaran nanti akan kita lihat harus menyelesaikan keseluruhan KD mata pelajaran dan mencapai ketentuan sesuai KKM yang telah ditetapkan. Kemudian kelulusan setiap semester menyelesaikan KD dalam mata pelajaran dalam 1 semester. Kemudian nilainya minimal, sikapnya harus baik minimal, ekstranya juga untuk pramuka minimal baik. Sehingga nanti pramuka kalau sudah tatap muka berarti harus benar-benar mengikuti dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk sikap juga ya, bahwa nanti sikap itu akan menjadi penilaian juga, sehingga tolong mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kelulusan dari satuan pendidikan ya nanti tadi sudah hampir sama dengan yang antar semester. Jadi setiap siswa harus menyelesaikan semua beban belajar, kemudian memperoleh nilai sikap minimal baik dan lulus ujian semua mata pelajaran yang diujikan. Baik, kita lanjut ke kartu rencana studi. Ya, kartu rencana studi. Nah, nanti kartu rencana studi ini saya ulangi lagi, nanti diisi filenya nanti akan di-share kemudian oleh PA. Jadi nanti kalian selain kita belajar menggunakan aplikasi e-learning, nanti kalian juga aktif di grup WA kelas masing-masing yang akan dipandu oleh Bapak Ibu penasehat akademik. Di situ nanti kalian kalau ada permasalahan boleh bertanya di situ. Baik. Kemudian kartu rencana studi ini nanti harus benar-benar dikonsultasikan ya setiap akan mengisi. Tapi untuk semester ini semuanya sama, haknya sama, bahwa kalian akan mengikuti mata pelajaran selama 1 semester 6 bulan. Ya, jadi semuanya sama ini sehingga lebih mudah. Jadi nanti diisi, setelah diisi besok kalau sudah terisi baru diarsipkan kepada penasehat akademik. Baik, saya akan membaca, mungkin ada beberapa pertanyaan, tapi maaf ini anak-anak kok punya ibu sebentar ini. Saya akan melihat pertanyaannya, tetapi sepertinya agak lama ini ya. Pak Ponti, ini saya ada kesulitan dalam sebentar ini pertanyaan dari anak-anak nggak detect nih. Ya ini tempat saya ini kok nganu ya, sebentar. Chat terputus, tunggu sebentar. Sebentar ya anak-anak, bersabar, mohon sabar ya. Ibu belum bisa membaca pertanyaan kalian. Belum langsung bertanya kok, belum ada yang bertanya. Cilik Pak. Aku lagi ketok. Bisa cuma sebentar. Atau memang nggak ada yang bertanya memang ya? Baik anak-anak, silakan kita mulai sesi tanya jawab. Anak-anak yang ingin bertanya, silakan
menuliskan di live chatnya itu, silakan terus kemudian dikirim. Jika nanti bisa Ibu baca dan saya bisa menjawab, akan saya sampaikan. Silahkan. Yang mungkin tadi belum paham, boleh sekarang untuk mengajukan pertanyaan. Ini ada yang usul pertanyaannya lewat WA masing-masing, boleh saja nanti itu lebih lanjut nanti ke ke PA. Ini ada yang lucu. Ini kan aslinya itu acaranya kelas 7 ya. Tapi ini karena saking perhatiannya kakak kelas kalian itu malah aktif juga ini. Kami ulangi, baik, silakan kelas 7 yang mau bertanya tentang sistem SKS ini, monggo. Ini yang aktif malah yang kakak kelas kalian ini. Pada bertanya kapan Bu masuknya ini. Ya, jadi kita belum tahu untuk tatap mukanya anak-anak. Kita masih menunggu dari pemerintah. Jadi saat ini masih harus belajar dari rumah. Baik. Malah apa kabar Bu, dan sebagainya, ini malah kakak kelas kalian ini yang ini. Ya, nggak apa-apa. Maaf, oh ya baik, ini ada pertanyaan. Ibu mohon maaf, tanya KD singkatan dari apa? Nah baik, KD itu kompetensi dasar. Jadi kompetensi kemampuan dasar yang harus dimiliki anak pada materi tersebut. Ayo silakan kelas 7. Kalau tidak ada berarti saya anggap kalian sudah paham semuanya. Ayo monggo kelas 7. Kalau yang kelas 8 saya yakin sudah pinter semua ya, sudah paham. Bu, SKS singkatan apa sih? Saya lupa. Ya, SKS itu sistem kredit semester. Sistem kredit semester. Kemudian, apakah ada batasan jumlah beban SKS yang boleh diambil di dalam satu semester? Kalau ada, berdasarkan apa? Nah, baik. Jumlah beban SKS itu setiap semester satu anaknya itu sama. Jadi tadi saya sampaikan, Mas Bonti mungkin bisa ke struktur kurikulum. Struktur kurikulum PowerPoint-nya itu halaman 8. Ya. Jadi untuk batasan jumlah beban SKS yang boleh diambil dalam satu semester, ya baik.
Ya, jadi untuk satu semester, misalnya, maaf ini HP-nya saya. Baik, jadi dalam satu semester, di sini sudah saya jelaskan bahwa akidah, akhlak, fikih dan semuanya itu dalam satu semester itu beban jamnya sama 2 jam. Tetapi di sini kita untuk pengambil di manakah pembedanya, yaitu pada saat ketika anak akan mengambil, jadi dalam hal waktu. Ketika 6 bulan pertama ini kan semester 1, semua kelas 7 adalah sama 6 bulan. Nah, pada semester 1 ke semester 2 nanti anak-anak akan mendapatkan beban dan UKBM jumlah yang sama. Nah, setelah di semester 2 nanti dia akan mengambil berapa bulan, artinya dia itu setelah memutuskan untuk mengambil di materi semester 2 boleh menyelesaikan dalam 3 bulan tergantung kecepatan anak, tetapi bebannya itu tetap sama 2 jam setiap minggu. Maaf ini Pak Yayan, ada trouble, ini HP-nya mati sehingga saya belum bisa membaca pertanyaan berikutnya. Baik, saya ulangi ya tadi. Jadi batasannya bagaimana tadi? Batas pembedanya itu adalah di waktunya, Ibu. Jadi si A dan si B itu bedanya di mana? Dalam hal di fasilitas waktunya. Jadi si A itu bisa 3 bulan, si B bisa 4 bulan itu. Tetapi dalam hal beban jamnya itu adalah sama, semuanya sama. Semuanya tetap masuk jam. Untuk pembelajaran reguler itu jam 7 sampai jam, nanti ada jadwal mungkin jam 15 atau berapa, nanti ada jadwal. Itu semua anak sama. Yang membedakan adalah dalam hal pelayanan kecepatannya tadi. Mungkin seperti itu. Sebentar, saya mau menunggu pertanyaan berikutnya. Terima kasih Pak Yayan. Baik. Pertanyaan berikutnya. Jumlah jam yang harus dilakukan dari kelas 7 sampai kelas 9. Oh ya, baik. Total jumlah jam. Nah, jumlah total SKS yang harus diselesaikan. Jadi Ibu, ini ya memang SKS tetapi tidak mutlak sama persis seperti kampus perguruan kita kuliah, itu enggak ya. Jadi ini setiap semester yang diambil itu kita jumlah, jika sudah ambil jumlah total SKS. Nah, SKS-nya itu sama. Jadi setiap satu minggu jamnya itu kan kita 46 jam. Ya, baik. Di sini tuh kita tatap mukanya 66 jam. Nah, ya semuanya sama setiap dalam satu semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu setiap minggu tatap mukanya itu sejumlah 46 jam dibagi dalam 6 hari, dan itu nanti akan sama antara kelas 7, 8, 9 itu sama. Ini yang membedakan adalah dalam layanan ini adalah nanti si anak itu bisa memanage waktu sehingga dia mau menyelesaikan 3 tahun atau 2 tahun itu dalam hal di situ. Tetapi seluruh SKS yang harus diselesaikan dari kelas 7 sampai kelas 9 di sini tuh dalam tadi Bu saya sampaikan dalam UKBM. Nah, UKBM itu masing-masing mapel itu tidak sama. Kemudian jika sudah ambil SKS 2 tahun tetapi di tengah jalan ada kendala, bagaimana Bu? Apa tetap bisa 2 tahun? Itu boleh sekali. Saya berharap semua anak-anak bisa mengikuti
selama pembelajaran ini sehat selalu ya Bu, tetapi kan kita tidak tahu, sehingga apabila ada kendala ketika sudah ngambil 2 tahun terus ada kendala bagaimana itu, maka si anak tidak masalah, dia akan menyelesaikan sesuai kemampuan anak pada waktu itu, sehingga dia menjadi nanti selesai 3 tahun tidak apa-apa, semuanya dilayani. Kemudian karena sedang terjadi pandemi COVID, semua kegiatan di rumah, untuk masuk sekolahnya kapan ya Bu? Iya, ini nanti masih menunggu dari pemerintah. Kemudian Bu, kegiatan ekstrakurikuler bagaimana? Kegiatan ekstrakurikuler akan dilaksanakan hari Jumat dan Sabtu. Jadi nanti ada jadwalnya, nanti disampaikan lebih lanjut, itu ada. Kemudian Ibu, nilai KKM minimal berapa Nj untuk syarat kelulusan dan boleh ambil mapel selanjutnya? Ya. Jadi di sini ketika anak ingin masuk mengambil 2 tahun, tadi saya sampaikan nilainya itu harus semua mapel sangat baik. Jadi bukan rata. Jadi nilai sangat baik itu berapa? Itu 91, itu sudah sampai 100 itu nilainya A atau sangat baik. Kemudian 83 sampai 90 itu B. Kemudian 75 sampai 82 itu C. Nah, ketika seorang anak ingin mengambil 4 semester atau 2 tahun, maka semua mapel itu nilainya harus sangat baik, bukan rata. Mungkin kadang-kadang memang ada anak ini untuk mapel agamanya semuanya 95, kemudian mapel umum, fisika, IPA, matematika, IPS, bahasa Inggris dan sebagainya juga 96, tetapi dia mendapatkan nilai misalnya PPKN 85, berarti 85 itu belum A, masih B, sehingga anak tersebut walaupun ratanya di atas 91, tetapi dia belum bisa mengikuti atau mengambil paket yang 2 tahun. Jadi begitu nggih, mekaten nggih Bu, syaratnya. Kemudian jadi syaratnya semuanya harus sangat baik. Berarti setiap selesai 1 KBM kemudian boleh mengambil 1 modul yang berikutnya. Ya, betul. Modulnya tetap per modul UKBM nggih. Jadi UKBM 1 selesai, lanjut ke UKBM yang kedua. 2 selesai lanjut ke 3, tidak boleh melompat. Nilai KKM belum tentu tergantung guru nggih. Nilai KKM, kalau KKM kan kita KKM-nya 75 ya, semuanya itu dari guru ya. Jadi semuanya itu ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Ibu mohon diulang mengenai ujiannya Bu. Jika anak sudah selesai SKS, apakah masih ada ujian? Oh ya, kita nanti tidak mengikuti dari ujian bersama itu enggak ada nggih. Jadi kalau di dinas, dari dinas mungkin menyelenggarakan PAS dan sebagainya, itu kita tidak sama, karena nanti anak-anak itu mungkin ada yang walaupun sama-sama kelas 7, ada yang dia sudah menempuh ke materi atau belajar yang semester 2. Sehingga untuk mid semester, ujian semesteran itu kita tidak bersama dengan dinas ya. Jadi itu intern madrasah. Kalau sudah masuk kalau sudah selesai SKS, apakah masih ada ujian per semester gitu? Penjelasannya mohon. Nah, jadi saya sampaikan kita itu bebannya itu adalah per UKBM. Ketika UKBM itu sudah selesai, maka ujiannya bersama itu tidak ada, karena satu dengan yang lain anak itu tidak sama. Bu, saya mewakili adik kelas saya 7E. Setelah semester ada pelajaran yang nilainya kurang, apakah harus mengulang? Ya, betul. Ketika anak nilainya belum tuntas di UKBM pertama misalnya, maka dia harus melaksanakan remedi sampai dia tuntas. Ditunggu, didampingi ibu guru, bapak guru sampai UKBM itu tuntas. Sehingga jangan khawatir, semuanya akan didampingi. Anak-anak pokoknya seneng ya, seneng, nyaman mengikuti ini, jangan khawatir, jangan
kalau ada masalah terus ngeluh ke ayah atau bunda, aduh gimana ini, nggak boleh. Pokoknya nanti semuanya akan dibantu, jangan khawatir, jangan sedih. Pokoknya nanti nggak usah takut ya, pokoknya prinsipnya itu. Baik, kemudian lanjut. Apakah harus mengulang semuanya atau pelajaran yang kurang saja? Yang mengulang adalah UKBM yang dimaksud. Jadi karena nilainya nanti per UKBM. Setelah UKBM selesai akan ada penilaian. Nah, nanti kalau nilainya belum tuntas, maka dia harus remedi. Enggak di mapel yang bersangkutan. Monggo, mungkin kelas 7 ada lagi yang ingin bertanya. Dengan adanya penilaian yang bebas mapel kelulusan itu berhasil UKBM, berarti mulai semester 2 tidak ada ujian ini tahun lalu ujiannya. Nggih Bu, ya betul. Jadi tidak ada ujian akhir bersama, itu tidak ada karena kita berbasis UKBM. Ketika UKBM selesai, ya selesai gitu, seperti itu. Seperti itu nggih Bu. Kemudian Bu, kalau apa ini, dan baik selang saling Bu, kalau apa ini maksudnya ya? Bu, kalau dan baik sedang. Jadi nanti pembagian kelas 8 diambil yang ya, nanti akan kita atur kelas homogen. Nanti anak-anak yang akan mengambil 2 tahun akan kita kumpulkan. Jadi karena kelas saya ulang ya, kelas 7 ini masih sifatnya heterogen Bapak Ibu. Kita belum paham satu dan lain anak itu bagaimana, sehingga kita heterogen, kita masih kita asli ini ya. Jadi dari amanat dari PPDB kita belajar bersama. Nanti dari hasil semester 1 ini baru kita ke pemetaan, nanti mungkin si A si B yang akan mengambil ke 2 tahun. Nah, di sini tentunya disesuaikan dengan kondisi anak. Kalau anaknya mau mengambil 2 tahun tapi orang tua tidak boleh, kita juga tidak akan melanjutkan itu. Jadi si anak tetap mengambil yang mungkin paket 3 tahun. Tapi kalau orang tua menghendaki nilainya baik, si anak nggak mau, kita juga tidak akan memaksakan. Pokoknya kita terbuka, kemudian sesuai kemampuan anak yang bersangkutan, tidak ada pemaksaan ataupun kita press anak harus sekian tahun, itu nggak bisa. Sehingga ini benar-benar murni memfasilitasi minat, bakat, potensi, dan motivasi siswa. Itu menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting. Kemudian pertanyaan berikutnya, ujian berarti dilakukan masing-masing anak Bu, tidak harus bersamaan. Nah, sebagai orang tua bagaimana caranya kita mendeteksi anak sudah siap ujian atau belum? Ya baik, nanti setiap anak ketika sudah selesai UKBM, maka dia nanti akan mendapatkan tes formatif. Kalau dia nanti sudah lanjut, sudah tuntas, boleh lanjut ke UKBM berikutnya. Ketika anak tersebut belum tuntas, maka dia harus remedi sampai bisa menyelesaikan beban di penyelesaian tes itu. Kemudian satu dengan yang lain mungkin memang tidak sama Bu, ya betul. Jadi satu dan lain anak itu tidak sama, tergantung kemampuan si anak. Tidak harus bersamaan, ya betul, tidak harus bersamaan. Sebagai orang tua mendeteksinya bagaimana? Nah ini nanti tentunya kita nanti si guru dan anak itu akan terjalin komunikasi yang sangat baik, sehingga kami usahakan itu sehingga anak-anak benar-benar nyaman, terbuka bahwa dia mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada perasaan apa-apa. Sehingga intinya bagaimana orang tua mendeteksi anak ini sudah siap atau belum, itu nanti pokoknya kan karena sudah selesai terus ada tes toh Bu. Nah setelah dites itu nanti kita tahu itu si anak itu tuntas atau belum, seperti itu. Bagaimana orang tua mendeteksi? Nah ini kisi-kisi ya, kisi-kisi kita tidak Jadi aslinya dari Puspendik itu dulu
sejak dulu itu aslinya tidak mengizinkan adanya kisi-kisi, karena kisi-kisi itu nanti sifatnya mempersempit ruang lingkup belajar, sehingga itu menurut saya nanti kita tapi akan fleksibel, sehingga pokoknya kalau anak-anak sudah paham indikator syarat. Jadi Bapak Ibu guru ketika akan mengajar selalu menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, rangkuman dari tujuan pembelajaran dan indikator itu aslinya sudah menunjukkan ke kisi-kisi kemampuan standar yang harus dicapai oleh anak. Seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu misalnya ingin mengetahui si A si B-nya itu nanti dari melihat indikator atau tujuan pembelajaran yang di UKBM itu seperti itu. Mohon agak detail untuk penjelasan masalah ujiannya, Bu. Ya, baik, saya ulangi lagi. Ujian ini berbasis UKBM. Ketika UKBM selesai, maka dia akan menyelesaikan UKBM. Sudah selesai, maka dia akan melaksanakan UKBM berikutnya. Seperti itu prinsipnya, Bu. Sehingga nanti satu dan lain anak tidak sama waktunya dalam menyelesaikan tes. Nah, makanya tadi saya sampaikan standar untuk penilaian yang kita lakukan itu menggunakan aplikasi e-learning, sehingga semua arsip penilaian anak-anak semuanya di aplikasi e-learning madrasah, sehingga anak-anak tadi saya sampaikan dan Bapak Kepala sudah menyampaikan juga, semuanya harus bisa dan harus bisa login sampai nanti mengunggah tugas dan sebagainya, karena tadi saya sampaikan semua rekaman penilaian itu nanti kita ambil dari aplikasi e-learning. Mohon agak detail untuk ujian tadi sudah nggih. Pembagian kelasnya bagaimana, Bu? Untuk saat ini semester 1 kita menggunakan kelas yang sudah dibagi kemarin. Ada 7A, 7B, 7C. Kemudian seperti itu sampai nanti pembelajaran 1 semester ini. Seperti itu. Berarti pembagian kelas 2 tahun atau 3 tahun di kelas 8. Nah, tadi saya ulangi lagi. Ketika 1 semester ini sudah selesai, nanti kita akan tahu nilai yang didapatkan anak. Nah, dirata dan sebagainya tadi sudah saya sampaikan, dinilai direkap. Kemudian tentang si anak itu akan mengambil 2 tahun atau 3 tahun setelah 1 semester ini, sehingga anak-anak itu dibagi nanti setelah di 1 semester ini. Kemudian bedanya KD dengan KI itu apa? Baik. KI, KD, KI kompetensi inti dan KD baik. Mas Ponti bisa dibukakan KI KD? Ibu, Mbak siapa ini? Bedanya KD dengan KI itu apa, Bu? Apa setiap mapel ada KI dan KD-nya? Baik. Semua mapel ada KI dan KD. KI, jadi KI kompetensi inti. KI itu ada 4, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. KI 1 itu tentang kompetensi spiritual. Jadi nanti di sini tentang sikap spiritual anak akan menjadi titik berat. Di situ selain standar yang harus dicapai anak, penilaiannya juga ada tersendiri, penilaian sikap spiritual. Terus KI 2 itu tentang kompetensi sikap sosial. Jadi sikap sosial itu sikap individu satu dengan yang lain, individu satu dengan ibu guru, dengan orang tua dan sebagainya, itu di sikap sosial di KI 2. Terus KI 3 tentang kompetensi pengetahuan. Jadi kompetensi pengetahuan yang akan diberikan atau diperoleh anak selama pembelajaran di kelas yang bersangkutan. Jadi nanti pengetahuan itu di apa saja, dan KI 1, 2, 3, 4 itu nanti semua mapel itu sama Bu, tetapi yang membedakan adalah di KD-nya. Baik. Kemudian KI 4 itu apa? KI adalah kompetensi keterampilan yang menjadi fokus anak, dan antar mapel KI 4-nya itu muatannya berbeda. Baik, lanjut. Kemudian kalau KD di sini KD 3 berarti kompetensi dasar pengetahuan yang dimiliki, yang akan
disampaikan atau yang akan dipelajari anak. Nah, satu dengan yang lain mapelnya itu berbeda. Kemudian KD 4 tentang kemampuan atau kompetensi psikomotor atau keterampilan. Jadi nanti prakteknya. Jadi kalau KI 1 tentang sikap spiritual, KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 kompetensi pengetahuan, KI 4 kompetensi keterampilan. Nah, untuk KD kompetensi dasar yaitu yang nanti memuat materinya. Misalnya kelas 7 pelajaran IPA misalnya KD 3.1 itu adalah objek IPA dan pengamatannya. Berarti karena KD 3.1 nanti dia akan berpasangan dengan KD 4.1 sehingga antara 3.1 dan 4.1 itu selalu berpasangan dalam satu UKBM. Misalnya pas UKBM kedua misalnya 3.2 berpasangan dengan 4.2 itu di UKBM kedua. UKBM keempat misalnya berarti berisi materi KD 3.4 dan 4.4. Itu antara pengetahuan dan keterampilan itu berpasangan dalam satu UKBM. Kemudian belajarnya pakai HP sampai selesai pandemi COVID. Ya, jadi e-learning itu kalau dulu masih awam ya, sekarang karena situasi kita harus karena situasi seperti ini kita mau nggak mau harus melakukan pembelajaran secara online. Tetapi kedepannya tidak menutup kemungkinan kita tetap akan belajar menggunakan e-learning karena dari segi jadi selama aslinya kita itu kan kalau bisa meminimalkan penggunaan kertas. Jadi e-learning itu mungkin nanti akan tetap akan berkelanjutan. Belajarnya sampai selesai pandemi COVID, belajar pakai HP sampai pandemi COVID. Ya. Di MTS 6 ini kemarin meskipun kita tidak dalam suasana seperti ini pandemi, kita sudah melaksanakan penilaian ataupun asesmen menggunakan e-learning sehingga kapan seterusnya akan selalu ada terus namanya pembelajaran e-learning meskipun mungkin sudah dengan tatap muka. Seperti itu, online ya. Jadi nanti meskipun tatap muka pun kita akan sering melaksanakan penilaian menggunakan online. Kemudian Bu, saya tidak terlalu bisa matematika, apakah ada guru pembimbing? Ya, jadi nanti tadi saya sampaikan bahwa anak-anak nanti akan berinteraksi dengan Bapak Ibu guru dengan sebaik-baiknya, jangan khawatir. Apakah tidak terlalu bisa matematika? Insya Allah nanti akan dipandu, dibimbing dengan sebaik-baiknya, jangan khawatir. Memang kalau matematika bagi anak-anak itu sulit, tapi aslinya tidak sulit jika kalian nanti sudah klik. Apalagi dengan Bapak Ibu guru yang hebat-hebat, nanti kalian bisa mengikuti. Apakah nilai kita mengaruhkan kelas kita, Bu? Ya. Jadi nanti setelah 1 semester ini akan kita tinjau dan kita evaluasi apakah sambil menunggu karena ini masih pertama, apakah kita tentunya nanti masih banyak akan mengamati adik-adik kelas 7 semuanya, apakah dengan heterogen atau tetap dibuat homogen, kita nanti lihat psikis dan motivasi kalian sehingga saat ini Ibu belum bisa memutuskan. Bu, tanya lagi, misal mapel A yang bisa diselesaikan lebih cepat daripada mapelnya di 1 UKBM, maka bisa ambil mapel A di UKBM yang lebih lanjut atau harus tunggu sampai lulus semua mapel dulu. Ini semuanya. Jadi karena KRS itu KRS itu kan nanti pengisiannya bersama sehingga nanti untuk mengamati si A si B itu mau masuk ke berapa itu kita harus menunggu beban 1 semester itu selesai. Bu tanya misal ya, baik. Itu seperti itu nggih, Bu. KI 1 semester sosial pengetahuan keterampilan. Ya. Bu, besok bisa dibagikan file yang sudah boleh ya, nanti akan dikirim. Baik, ya dikirim nanti Ibu jangan khawatir. Direkod ini ya Pak Ponting ya, ada yang bertanya nggih, terima kasih. Misal sudah selesai 2 tahun dan lulus,
nanti daftar ke jenjang SMA-nya pakai nilai apa ya Bu, karena nggak ikut ujian dinas yang buat paket. Jadi kedepannya seperti yang sekarang kita lakukan, tidak ada ujian bersama. Tidak ada ujian bersama dalam antar sekolah dalam satu jenjang untuk